Baik, pada video kita kali ini kita akan membahas tentang research method. Nah, ketika membahas tentang research method, tentu saja kita tidak bisa lepas dari mempelajari yang dinamakan dengan filsafat. Karena sebenarnya filsafat merupakan akar dari perkembangan ilmu pengetahuan, sehingga research method itu sebagai instrumen untuk pengembangan ilmu pengetahuan juga berangkat dari filsafat. Nah, yang kedua, kenapa mata kuliah metode penelitian atau research method ini penting untuk dipelajari oleh para mahasiswa, karena memang research method inilah yang akan menentukan ya, perbedaan antara misalnya seorang ilmuwan dengan seorang jurnalis ya, karena kalau dilihat dari prakteknya sebenarnya hampir sama ya. Jurnalis dia juga melakukan investigasi. Dia juga mendatangi lokasi, mengambil gambar, mewawancari orang, sehingga seolah-olah kerja jurnalistik itu sama dengan kerja saintifik. Padahal sebenarnya sangat berbeda, ya, terutama tingkat kedalamannya. Nah, di sini kita akan mencoba untuk mengulas secara utuh dan mendalam apa sih yang dinamakan dengan metode penelitian, sehingga ketika para mahasiswa atau para peneliti melakukan kajian terhadap isu-isu tertentu, itu masuk di dalam ranah ilmiah, sehingga kebenarannya pun bisa dikatakan sebagai kebenaran ilmiah. Oke, seperti tadi saya katakan bahwa research method berangkat dari yang dinamakan dengan filsafat. Nah, sekarang coba kita mengambil satu sisi ya di dalam filsafat, yaitu yang dinamakan dengan logika. Nah, kebutuhan akan logika itu sangat kuat muncul awal perkembangan ilmu pengetahuan, bahkan ketika di zaman Yunani kuno ya. Pada saat itu pengetahuan masyarakat lebih banyak didominasi oleh yang namanya mitologi ya, atau kebenaran-kebenaran yang sifatnya given, yang tidak terverifikasi secara empiris. Nah, sehingga pada zaman Yunani kuno pemikiran logika itu banyak muncul pada saat itu, yang itu kemudian memotivasi munculnya filsafat. Nah, Socrates misalkan dan Aristophanes menentang golongan sofisten. Mereka menggunakan metode dialektika atau tanya jawab dan diskusi dengan murid-muridnya, sehingga kebenaran itu adalah kebenaran yang dihasilkan dari proses diskusi. Nah, cara yang ditempuh oleh Socrates pada saat itu adalah cara yang dinilai cukup revolusioner ya, karena seperti tadi saya katakan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan itu lebih banyak didominasi oleh mitologi kebenaran yang sifatnya given, tidak perlu lagi dipertanyakan. Nah, kemudian Socrates berusaha tidak hanya mempertanyakan tapi juga mendiskusikan kebenaran-kebenaran yang ada. Misalnya ketika terjadi hujan misalnya. Nah, mitologi yang mengatakan pada saat itu kenapa kok terjadi hujan? Ya, ini adalah bentuk dari kekuasaan dewa dan sebagainya. Nah, Socrates dan murid-muridnya mulai mempertanyakan itu. Meskipun pada saat itu mereka belum menemukan jawaban yang saat ini kita pahami kenapa hujan itu terjadi, tapi setidaknya Socrates sudah mulai mempertanyakan banyak hal dengan cara dialog, dengan cara diskusi, dengan cara menggunakan cara berpikir logik. Nah, jejak-jejak Socrates ini kemudian diikuti oleh muridnya, misalnya Plato, kemudian Aristoteles dalam buku-buku mereka yang banyak ditulis, ya, misalnya tentang kategoriare. Buku pertama ini sudah mulai mengklasifikasi berbagai macam fenomena alam. Nah, sehingga mereka sudah tidak lagi mematok satu cara pandang dalam melihat dunia, yaitu cara pandang yang bersifat mitologis dan mistis tadi, tapi mereka sudah mulai memberi alternatif, ya, memberi jalur baru bagaimana memahami tentang fenomena yang ada di sekitar mereka, tidak hanya fenomena fisik, tapi juga fenomena sosial. Nah, kemudian ada juga buku tentang analitika posterioria, ya, yang tentang pembuktian. Nah, pada saat itu mereka ini jauh, ya, sekian ratus tahun sebelum Masehi, mereka sudah mencoba untuk mencari sebenarnya alat apa yang bisa digunakan untuk membuktikan sebuah kebenaran argumen. Nah, argumen ini kemudian sering juga dalam ilmu pengetahuan dinamakan sebagai teori. Ya, penjelasan atas sebuah pertanyaan itu adalah argumen atau teori. Nah, buku tentang analitika posterioria ini adalah buku yang mengupas tuntas tentang bagaimana kita bisa membuktikan sebuah argumen. Jadi argumen itu tidak cukup hanya disampaikan kemudian dipaksakan untuk diyakini, tetapi argumen itu juga harus dibuktikan. Ya, misalnya saya mengatakan bahwa hujan itu disebabkan karena cuaca yang panas. Nah, itu adalah argumen, itu adalah sebuah teori.
Nah, saya harus bisa membuktikan bahwa misalnya kita membuktikan bahwa ketika cuaca panas, maka dalam jangka waktu 1-2 hari akan terjadi hujan. Contohnya itu adalah bahwa argumen saya mengatakan hujan itu terjadi karena suhu yang panas, maka bagaimana saya membuktikan argumen atau teori saya itu benar? Maka saya harus memiliki data bahwa setiap suhu tinggi terjadi, maka kemudian akan disusul oleh hujan. Misalnya seperti itu. Nah, dalam buku yang ditulis murid-murid dari Socrates ini sudah mulai jauh membahas tentang bagaimana cara-cara pembuktian yang baik untuk memperkuat sebuah teori atau memperkuat sebuah argumen. Nah, kemudian ada juga buku tentang topika ya, yang ditulis oleh murid-murid Aristoteles. Nah, topika ini adalah tentang buku yang menjelaskan cara-cara kita melakukan sebuah perdebatan atau melakukan sebuah dialog. Ya, jadi dialog itu ada proses berpikirnya, kemudian kita harus mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang lain, kemudian menganalisis, melakukan komparasi terhadap fenomena atau fakta yang lain yang itu membantah atau memperkuat sebuah argumen di dalam proses diskusi itu, dan seterusnya. Nah, ini adalah contoh-contoh buku, ya, dan ada lagi buku The Sophisticus Elensis. Ya. Nah, buku ini adalah tentang fallacy yang sekarang ini banyak kita dengarkan di media sosial, ya. Jadi fallacy atau sesat pikir itu juga akan menjadi salah satu bahasan dalam metode penelitian, karena seringkali kita menggunakan argumen yang itu berdasar pada logical fallacies. Apa contohnya? Ada banyak contoh logical fallacy. Salah satunya misalnya adalah kita menggunakan outlier untuk membantah sebuah argumen, ya. Misalnya argumennya mengatakan bahwa pendidikan merupakan syarat seseorang untuk menjadi sejahtera. Nah, sementara ada satu fakta di mana orang tidak berpendidikan tapi dia lebih kaya daripada orang yang berpendidikan. Nah, ini adalah sesat pikir atau fallacies. Kenapa? Karena kasus, 1-2 kasus, kemudian teori yang mengatakan pendidikan itu sejahtera itu ada sekian ribu misalnya. Kemudian ada satu kasus yang ingin membantah, ya, sebuah argumen yang dasarnya adalah ribuan data. Itu adalah fallacy, itu cara berpikir yang kurang tepat, dan itu juga sudah ditulis sejak zaman murid-murid Aristoteles sekian ratus tahun sebelum Masehi. Nah, apa yang tadi saya contohkan, berbagai macam buku yang sudah ditulis itu adalah merupakan contoh dari upaya manusia untuk menemukan pengetahuan, upaya manusia untuk menemukan jawaban, upaya manusia untuk menghasilkan knowledge. Nah, upaya-upaya manusia untuk menghasilkan pengetahuan, menghasilkan knowledge, menghasilkan sebuah argumen dan sebagainya, itu adalah cikal bakal dari apa yang dinamakan dengan research method. Nah, sehingga ketika Anda akan melakukan riset, misalkan dalam ilmu sosial atau dalam ilmu administrasi publik, pertanyaan-pertanyaan yang Anda munculkan itu, misalnya katakanlah, kenapa kok inovasi yang ada di pemerintah daerah ini kok tidak tidak berlanjut, ya. Ada satu kepala daerah memunculkan inovasi, booming, kemudian ganti kepala daerah, inovasinya hilang misalnya, sehingga inovasi itu tidak berkelanjutan. Itu adalah sebuah pertanyaan. Sama ketika Socrates misalnya menanyakan tentang kenapa hujan itu terjadi. Sekarang orang menanyakan kenapa inovasi tidak berlanjut. Sama saja, manusia selalu bertanya. Dan ketika manusia bertanya, mereka membutuhkan jawaban. Bagaimana jawaban itu didapatkan dalam sebuah kerangka akademis atau kerangka ilmiah? Maka caranya itu hanya satu, yaitu melakukan research method. Nah, sekarang kita coba untuk mendalami lagi kembali kepada persoalan logika. Nah, logika ini penting, meskipun kemudian logika itu menjadi salah satu aliran saja di dalam studi epistemologi, karena ada empirisisme, nanti juga akan saya jelaskan. Nah, logika ini berkembang, ya, sejak tahun 370 sebelum Masehi sampai sekitar 200-an sebelum Masehi. Seperti tadi saya ceritakan bahwa murid-murid Socrates itu sudah mulai mengembangkan, dan tidak hanya sekedar mendiskusikan, mendialogkan di dalam komunitas mereka, tapi mereka juga sudah menulis buku. Bayangkan, sekian ratus tahun sebelum Masehi mereka sudah produktif menulis karya ilmiah. Dalam hal ini adalah menulis buku tentang bagaimana cara menemukan sebuah jawaban, atau dalam bahasa ilmiah disebut sebagai bagaimana menemukan sebuah kebenaran. Nah, istilah logika pertama kali dikenalkan oleh Zeno dari Citium, ya, juga bagian dari era murid-murid Socrates 300-an tahun sebelum Masehi. Sistematisasi logika terjadi pada 1 abad setelahnya. Nah, kemudian para dokter, para ilmuwan pada saat itu mengembangkan logika dengan menerapkan metode, misalnya dalam matematika kita kenal dengan geometri.
Nah, sehingga ruang itu sudah mulai dikuantifikasi. Ya, jadi geometri itu adalah sebuah teknik di dalam matematika yang melakukan pengukuran terhadap ruang, dan kesadaran terhadap ruang itu mulai muncul. Ya, luas, sempit, dan sebagainya, dan itu juga berbasis dari logika. Sehingga ketika orang berada pada kenapa geometri itu saya katakan sebagai logika, karena logika itu basisnya adalah pemikiran. Kebenaran itu ada di dalam logika pemikiran. Sehingga ketika saya misalkan dengan ukuran tubuh sekian berada di ruangan dengan ukuran 2 kali 3 meter, kemudian saya merasa tidak nyaman, maka di ruang manapun, di belahan bumi manapun, kalau saya dengan ukuran tubuh seperti ini berada di ruang yang sama, maka psikologisnya juga akan merasakan hal yang sama. Sehingga kesadaran tentang ruang itu menjadi penting. Nah, itu dalam geometri, dan geometri itu berkembang sampai sekarang. Kemudian paling maju saya kira geometri itu adalah menjadi apa yang dinamakan dengan studi kewilayahan atau tata ruang, ya, tentang tata ruang, atau kalau di apa namanya dalam pemerintahan daerah itu dikenal dengan RT/RW, ya. RT/RW itu adalah ilmu tentang ruang. Jadi berapa banyak ruang yang disediakan untuk pertanian, berapa banyak ruang untuk pemukiman, dan semua itu basisnya adalah dari geometri, dan itu sudah dikembangkan sekitar 130 tahun sebelum Masehi, prinsip-prinsip tentang geometri itu. Nah, kemudian ini masih berkembang sampai akhirnya pada tahun 1200-an, ya, Thomas Aquinas kemudian semakin memperkuat ya dasar untuk berpikir secara logis tadi, yang dasarnya sudah dikembangkan dengan luar biasa sekitar 300-an tahun sebelum Masehi. Nah, kemudian ini terus berkembang dalam ilmu sosial, khususnya misalnya Thomas Hobbes, ya, di 1588 dengan karyanya Leviathan, kemudian juga John Locke dalam satu satu mazhab pemikiran, mereka menulis sebuah esai yang dijudulkan dengan Concerning Human Understanding. Ya, jadi dalam konteks ilmu sosial, logika itu juga terjadi. Bagaimana kemudian manusia bereaksi terhadap tindakan manusia lain, ya, itu sekitar abad ke-15, ya, abad ke-15, abad ke-16 itu sudah banyak ditulis juga. Dasarnya adalah dari logic, ya, logic thinking yang tadi sudah dikembangkan sejak 300 sebelum Masehi. Nah, kemudian generasi setelah mereka ada Francis Bacon, dia mengembangkan tentang logika induktif yang diperkenalkan dalam bukunya yang sangat terkenal yaitu Novum Organum. Ya, nah, Francis Bacon ini sudah menjadi semacam basis, ya, dari proses penemuan pengetahuan atau penemuan jawaban atas pertanyaan kita yang basisnya adalah logika. Ya, sekali lagi, logika itu adalah bagaimana kita mulai menggunakan kemampuan berpikir kita untuk mendapat jawaban atas berbagai macam pertanyaan. Nah, ini seringkali sekarang kita temukan di berbagai media sosial, event-event politik, ya, misalkan kalau kita mendengar debat kandidat, ya, antara satu kandidat dengan kandidat lain, entah itu kandidat kepala daerah dan sebagainya, seringkali kita menemukan di mana kemudian yang dijadikan dasar untuk berargumen atau membantah pendapat kelompok lain itu dasarnya adalah logika, ya, dasarnya bukan pada fakta empiris. Ya, fakta empiris nanti kita akan berbicara tentang statistik. Nah, sehingga logika ini kemudian banyak juga dipakai untuk mengemukakan atau melakukan riset atau penelitian yang basisnya adalah kualitatif atau bahkan matematis, karena basisnya adalah apa yang masuk akal di dalam pikiran kita. Sementara nanti akan saya jelaskan lawan dari logika ini adalah empiricism, yaitu kebenaran itu bukan apa yang ada dalam otak kita, tapi kebenaran itu adalah apa yang ada di dalam dunia nyata. Nah, empiricism nanti banyak dikembangkan oleh teman-teman di statistik dan mungkin di kualitatif yang melakukan riset langsung ke lapangan atau in-depth interview. Nah, kemudian setelah Francis Bacon dengan Novum Organum, kemudian ada John Stuart Mills melanjutkan logika pada pemikiran induksi. Jadi pemikiran induktif ini memang berangkat dari fakta-fakta spesifik, ya, kemudian untuk digeneralisasi itu menjadi sebuah hal yang bersifat umum. Ya, misalnya saya contohkan berada dalam ruang yang di situ sempit, kemudian tidak banyak oksigen yang cukup dan sebagainya, maka saya tidak nyaman, hidup saya menjadi tidak sehat. Kalau saya seperti itu, maka mungkin orang
sebagian besar orang juga mengalami hal yang sama karena saya juga manusia. Sehingga kalau ada kasus lain yang juga sama-sama manusianya dengan saya, berarti dia kurang lebih akan mengalami hal yang sama. Itu adalah cara berpikir yang bersifat induktif. Kemudian logika banyak dikembangkan, akhirnya Leibniz ya, kemudian menyusun logika aljabar berdasarkan rumus-rumus tentang permodelan matematik. Itu juga nanti Anda bisa lihat bagaimana contoh penerapannya dalam teori pembangunan atau teori administrasi pemerintahan di video saya yang lain, yaitu bagaimana membuat sebuah permodelan. Nah, karena model itu juga dikembangkan secara induktif. Dalam satu kasus, misalkan kebutuhan air yang ada dalam sebuah kota atau sebuah daerah itu ditentukan oleh variabel ketersediaan air, variabel konsumsi, dan sebagainya. Maka kemudian ketika kita ingin menganalisis kebutuhan air di tempat lain, maka kurang lebih juga modelnya akan sama. Ya, itu adalah yang dikembangkan oleh Leibniz dengan logika aljabar. Nah, logika aljabar ini yang dikembangkan oleh Leibniz sebenarnya bertujuan untuk menyederhanakan pekerjaan logik ya, dan lebih mempertajam kepastian. Ya, ini nanti contoh yang lebih konkret, contoh yang lebih detail Anda bisa lihat di video saya yang lain yang bagaimana kita menggunakan cara berpikir kuantitatif dalam hal ini aljabar untuk melakukan kebijakan tentang penyediaan sumber daya air misalnya. Dan itu sebenarnya luas ya penerapannya, tidak hanya dalam konteks sumber daya air, dalam konteks apapun bisa dilakukan. Nah, puncak kejayaan logika simbolik ya itu terjadi pada abad ke-20 khususnya ketika Ludwig Winston dan Rudolf Carnap itu mengembangkan berbagai macam teknik-teknik atau cara-cara berpikir matematis untuk memecahkan berbagai persoalan, tidak hanya persoalan yang berada dalam lingkup ilmu alam, tapi juga yang lebih penting lagi adalah persoalan-persoalan dalam konteks sosial. Nah, sehingga ini menjadi penting untuk mata kuliah research method, bahwa kalau Anda merasa saya adalah mahasiswa di jurusan ilmu sosial, saya mempelajari sosiologi, saya mempelajari masyarakat, saya mempelajari politik, maka saya tidak perlu mempelajari matematik, saya tidak perlu berurusan dengan angka, saya tidak perlu berurusan dengan rumus, itu salah besar. Ya, karena sudah sejak abad ke-20, ya, akhir abad ke-19, itu banyak pemikir-pemikir filsafat dan pemikir-pemikir research method itu mengembangkan berbagai macam metode matematis untuk mempelajari perilaku manusia dan masyarakat. Dan sekarang kita juga sudah banyak memakai logika matematik untuk melakukan analisis kebijakan publik. Ya, jadi perilaku masyarakat terhadap kebijakan tertentu, sikap masyarakat terhadap program tertentu itu bisa dimodelkan secara matematis. Nah, lalu cara berpikir logik ini mendapat sebuah tantangan, ya, mendapat sebuah tandingan, ya, yaitu yang dikembangkan dengan pemikiran yang disebut dengan positivism. Nah, pemikiran positivism ini dikembangkan oleh Auguste Comte sekitar abad ke-18. Tepatnya pada tahun 1798, di mana Comte kemudian mengembangkan yang kita semua sudah tahu bahwa tahap tertinggi dari cara berpikir manusia itu adalah tahap positivistik, ya, di mana Comte mencoba untuk mengkategorisasi menjadi 3 tahapan berpikir manusia, yaitu pertama adalah tahapan teologis, ya, dogmatis, yang itu menurut Comte bahwa kebenaran itu bersifat given, ya, kebenaran itu bersifat sesuatu yang diberikan, tidak usah ditanya, diterima saja. Hujan itu ada, ya sudah, itu bagian dari fakta, nggak usah ditanya-tanya lagi kenapa kok hujan. Kemudian kekeringan itu ya sebuah fakta, nggak usah ditanya lagi bahwa kenapa terjadi kekeringan, yaitu adalah fakta, kamu hadapi, ya sudah, kamu terima. Nah, kemudian tahap kedua adalah tahap berpikir metafisik, ya. Nah, tahap berpikir metafisik ini sebenarnya lebih dekat dengan apa yang tadi saya sebut dengan cara berpikir logik. Segala sesuatu yang kita terima sebagai sebuah kebenaran, segala sesuatu yang bisa kita terima sebagai argumentasi yang baik, itu ketika dia masuk akal. Ya, ketika dia masuk akal, bisa diterima secara nalar, ya itu adalah sebuah kebenaran. Ya. Nah, ini dikatakan sebagai kebenaran yang bersifat metafisik. Nah, kemudian yang paling tinggi menurut Comte itu adalah positivis, sehingga logika saja tidak cukup. Ya. Misalnya kita mengatakan bahwa ya logis kalau misalnya pemerintah katakanlah membuat kebijakan subsidi, memberi uang kepada masyarakat, maka kemudian masyarakat akan semakin sejahtera karena menerima uang dari pemerintah, maka kemudian penyelenggaraan pemerintah itu akan berhasil. Nah, itu secara logika mungkin masuk akal, ya.
Dan itu mungkin nanti akan ada perdebatan cara berpikir itu di dalam studi tentang pembangunan atau studi tentang kebijakan ekonomi. Tetapi faktanya apa begitu? Oh, ternyata tidak. Ternyata ketika pemerintah terlalu banyak mengeluarkan subsidi misalkan, bahkan masyarakat menjadi tergantung dengan pemerintah. Masyarakat menjadi lebih tergantung pada negara. Karena masyarakat lebih tergantung pada negara, akhirnya kemudian etos kerja mereka menjadi rendah. Karena etos kerja mereka rendah, maka mereka menjadi tidak produktif. Karena tidak produktif, maka dalam jangka panjang mereka menjadi miskin dan negara akan kehabisan cadangan devisanya karena habis untuk memberikan subsidi. Nah, inilah yang dikatakan perbedaan antara cara berpikir yang bersifat metafisis masuk akal. Kalau kemudian orang mengatakan, oke, kasih aja duit, pemerintah punya uang berapa sih? 1 triliun, 3 triliun, penduduknya berapa? 300.000, ya udah dibagi aja. Kan toh mereka nantinya akan sejahtera karena dapat uang dari pemerintah. Tapi itu diterima secara logik, secara metafisis ya. Tapi kemudian di dalam kenyataannya ternyata tidak seperti itu. Nah, cara berpikir positivis yang ditawarkan oleh KOM itu adalah mengkombinasi antara cara berpikir logik dengan cara berpikir yang bersifat real. Nah, sehingga di sini Agus KOM menawarkan sebuah cara baru dalam menemukan kebenaran yang tidak hanya berdasarkan nalar, tidak hanya berdasarkan masuk akal atau nggak masuk akal, tapi juga harus dilengkapi dan ditambahi dengan fakta empiris yang ada di lapangan itu seperti apa. Nah, sehingga kombinasi antara make sense ya, masuk akal dengan real ya, nyata memang di lapangan seperti itu yang dinamakan dengan cara berpikir positivistik. Nah, dari sini kemudian muncul perdebatan yang tadi saya sebutkan antara dua arus ya dalam sebuah metode penelitian, yaitu metode induksi dan metode deduksi.